Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat setia. Saat ini kembali kami hadir untuk bersama-sama mendengarkan lagu pujian dan juga renungan yang akan disampaikan oleh hambanya. Lagu pujian ini berjudul Pelangi Kasih-Mu Tuhan. Saya sengaja membuat lagu ini agar kita semua dapat melihat bahwa janji dan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan memberkati. Ku tatap Allah, sehabis hujan, ku lihat pelangi di saat senja tiba. Ku teringat pelangi kasih-Mu yang Kau lukiskan di atas langit biru. Sebagai janji-Mu Tuhan, Kau takkan lagi membinasakan umat manusia. Busur yang indah, busur yang indah menghiasi awan, gemilau warna-Mu mengingatkan goresan kasih-Mu Tuhan. Kau takkan lagi membinasakan umat manusia. Kini pelangi kasih-Mu ada dalam diri-Mu Yesus. Kau ampuni orang berdosa dengan pengorbanan-Mu. Kau mati disalibkan demi dosa manusia. Kau adalah pelangi kasih-Ku. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bahkan kita tahu bahwa pelangi kasih Tuhan di dalam kehidupan ini sungguh nyata, sehingga Dia selalu mengasihi orang-orang yang berdosa untuk kembali datang padanya. Busur yang indah, busur yang indah menghiasi awan, gemilang warna-Mu
takkan lagi membinasakan umat manusia. Ini pelangi kasih-Mu, ada dalam diri-Mu Yesus. Kau ampuni orang berdosa dengan pengorbanan-Mu. Kau mati disalibkan demi umat manusia. Kau adalah pelangi kasih-Ku. Kau adalah pelangi kasih-Ku. Demikianlah sahabat setia, kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Horasma di hita saluna di hamu amanami inanami ima ede puji-pujian nakin bahen sangat di goarni debata mai jala pasu-pasu di hita marningot dengan bahasa di debata tu portibion. Dihamu amanami nanami dohot sude nahu haholongi hatani debata nagabe renungan di hita sadarion ima sian sadamusa bidusia mamuka ayat 8 rodi ayat 1 pitu songon ma didok. Padan di debata tujormai dohok tadana hari butongan. Dungi nina debata ma madok sinoak dohok tu anakna akan narap dohok ibana boti mai. Idama anggo aho pahotok kuma padaku tuhamu rodi pinoparmuna subut. Dohok tunasa nama kosa nama ngolu akan narap dohok hamu akapidong pinahan dohok nasa binatang ni tanoon aka narap dohok hamu sian luhut aka naruar sian parau rodi sude pahap-pahanan ni tanoom. Pahotok kuma padaku dohot hamu pabua naso jadi be ripasonon ni aik nasumar nasa namar daging uhud pabua naso masa be aik nasumari mangaripason tanoom. Dungi nina debatama onma tadani padan nahu baheni tuhamu dohot tunasa nama hosa nama ngul aka narap dohot hamu rodi saliling-lilingna. Hali butomaki nahu baheni diopun ima tadani padaku dohot tanoom. Onpe molo kuparo obun tu tanoon sai taridama hali butongani di obun. Jadi imotok kuma padana ubaheni tuhamu dohot tunasa nama kosa nama ngulu rodi sude nama daging pabua naso pamasau kube ait nasumari mangaripason nasa nama daging sai pahenoku do hali butongani tu obun asa kubereng ibana marningot padan saliling-liling na pinahen di bata tunasa nama kosa nama ngulu tunasa nama daging na bitanoon. Dungin na di bata ma tusinoak onma tadani padan na upahot tunasa nama daging na bitanoon. Amin.
imak sahatna. Kuriani tuhata di parmuluata ni hita jolma juk do hita mapain padan manang janji ate. Yado padohan ni edena poso madok kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Mapatanna molo hita jolma do mapain padan laus hita do na juk mangosehon padani ate. Falsafah ni habatahon madok togu urak ni bulu, toguon urak ni padang. Togu hata ni uhum, toguon do hata ni padang. Ido somon sada ikrar na tumogu sian uhum harus dipegang teguh. Alai dan cukup holanna marpadan ate. Ikon adoma nian sada tada si ingoton. Isarani pasangan suami istri tarlumo bima di partikiat tanuai ditiki nomor tupor manang macalo pasu-pasu parsari pion marpadan nasida laus masiliangan titin asa i gabe tada nau ni ihot di padani nasida. Tujuanna asa diboto halak na asing nau ni ihok ni padani do nasida. Jala gabe sada peringatan doi singok-singok doi tu diri nasar diri do saksi tu nama makei madok aku telah memberikan janjiku, aku telah bersumpah setia, sumpah tidak dapat diubah. Kuriani tuhata molo tapamanat tuhukon nabui parsajarata ima songon ditopik ni mingguta sadarion padan dohot kuasoni debata. Parjolo suku-sukun dihita wasa pola ikon adong halibutongan ima tada namar padan debata tusinoa dohot keluargana dohot portibion. Ninaruhaku sudah dohita ya mamerek halibutongan ate manang pelangi di obuni jala macai jojok doon gabe edenia kadak dana ima edena pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan pelangi ciptaan Tuhan. Jadi dan sekedar ya teh ale adong dong sejarah ni molo tabereng pelangi ikon inotot tado kisah ni sinoa di jalan itu pukon bocir alam ni adong halibutongan ni nang di paro Tuhani do hape ait nasumar songon bentuk hukuman ni debatan. Hal ini sangat mendasar bahwa hukuman Allah bukanlah tindakan sewenang-wenang dan sembarangan yang terbit dari panas hati Allah, melainkan hukumannya adalah didahului oleh pemeriksaan dan pengamatan Allah bahwa kejahatan manusia sungguh amat besar. Hal ini tidak dapat ditolerir, tidak ada ampun, sudah sangat merajalela. Dosa-dosa dan kejahatan manusia sudah berlimpah ganda. Apa itu kejahatan? Pertama, kejahatan atau ra'ah berarti tingkah laku yang tidak dapat lagi dibendung. Bukan saja menyangkut kesusilaan atau moral yang menjadi amoral, yaitu keadaan yang tidak baik, yang dapat mendatangkan bahaya, mendatangkan celaka, dan ataupun malapetaka. Dan semua itu didasari muncul dari pikiran dan hasrat hati. Kedua, kejahatan itu adalah penyangkalan akan Allah karena adanya penyembahan dewa-dewa, penyembahan berhala. Dengan kata lain, kekafiran itu adalah kejahatan. Orang jahat itu
sangat dekat dengan orang fasik dan orang bebal. Dalam Mazmur 53 ayat 2 dikatakan, di dalam hatinya tidak ada Allah. Inilah dosa besar. Suku-suku napa duahon, ahadok bahen tujuan ni debata parohon aik na sumari. Songon bentuk ni hukuman ni debata. Ima asa tu budong se akacol mak ne baru nama mulu di pagasan hauduhon nama ulahon lomo ni rohani debata. Suku-suku napa tuduhon songon dia do buruha isi ni padan ni debata. Ayat 10 sada rodi ayat 10 tolu hidop pahotok kuma padaku dohot hamu pabua naso jadi be ripasoni aik nasumar nasa namar daging uhut pabua naso masa be aik nasumari mangaripason tanoon. Jadi on ma tadani padani na kubahini tuhamu dohot tunasa namar posa nama ngolu aka narak dohot hamu rodi saliling-liling na hali butongaki na kubahen di obun imatada padaku dohot tanoon. Bison ma naik atusata bahwa debata do na paulihon muse sude aka nasegai alani aik na sumari. Debata do nama baik pajonjokon membangun pahoton dohot na paeon pemberlakuan dohot meresmikan pada naik songon dekret perlindungan. Alani di pahot debata hari butongani mana bahasa aslina busur, mana keset, mana pelangi. Gabe tada di dirina, tada di hita jolma manusia, na gabe tada inang di tanoon. Somalna di pemahaman halak Yahudi penggunaan ni busur ima tu sahalak pemburu, mana pemanah. Ima na memanah musuh manang hewan. Malapatan busuri dan be dipakai lahu memanah musuh alai memanah jolma pardosaido. Dan be dipakai lahu mangagohon jolmai alani dosana alai gabe dipakai mai gabe sada tada manang jaminan ni debata tujolma dohot portibion. Pelangi akan selalu ada dan itu berarti Allah akan selalu ingat untuk melimpahkan kemurahannya dan kasih karunia-Nya. Dia mengatakan, aku akan mengikat perjanjianku dalam ayat 15 dan 16. Orang benar yang diselamatkan dalam bahtera yaitu Nuh dan istrinya, anak-anaknya yaitu Sem, Ham dan Yafet beserta istri mereka masing-masing yang berjumlah 8 orang. Dalam selanjutnya mereka hidup dengan bebas di bawah pelangi. Pelangi ini mengingatkan kita bahwa semata-mata karena janji Allah lah maka bumi ini masih tetap ada. Di Turpukta, di Solma, debata pahoton padanna tusinoa tupinoparna dohot tu tanoon. Padan nang ni ikrar kanima gabe sumpah, sumpah setia, sumpah sakti. Nah, nasahat di debata nasoboi diganggu gugat mana isepe dan boy na adong mangose padani ima naidokna keputusan yang agung yang berdaulat ditibangi debata doa naung ni ulahon ni sinoa maradopon parsuruan ni debata asa dipatupa parawi dohot na pamasukon sudah aka pahan-pahanan ni asa boha asa parsidohoti malua onma sejarah ni jolma na mangului debata di tonga-tonga ni jolma na mardosa dohot na mangulahon hajahaton
diado pani debata. Ida ubahen di batu debata perjanjianna tu si Noah dohot secara menyeluruh tu jorma manusia na di Portibion. Madok ia debata dan jadi be uhumon na jorma mahnite aik na sumar. Nunga dibatasi debata hamuruhonna mahnite halibutongani na binena di opun. Ya isi ni padan ni debatai ima mahlapatan asa adong do penjaminan kestabilan ni tanoon. Asa adong do penjaminan peredaran dohot hukum alam. Alai namasa nuai ima kurang adong tanggung jawab ni jolmai ate. Saya dong do jolma bertindak tidak ramah. Songon illegal logging, merambah hutan sesuka hati, penggundulan hutan-hutan, pembakaran hutan-hutan secara liar tanpa menanam kembali, hanya merusak dan merobohkan tanpa ada tindak lanjut untuk penghijauan. Maka terjadilah air-air bah lokal, banjir bandang di mana-mana. Belum lagi orang yang kurang sadar membuang sampah di kali atau di sungai dengan sembarangan. Dan lope akan eksploitasi hewan-hewan liar ate. Di panggadisima aka kulitna, gadingna, manang tajuk ni aka binatangnya. Dohot lang akan asin. Kuria mi tuhata ditepukon dia mak naik si putih hota lahok mengatusi hukuman di debata dohot memahami sikap manang tindakan di Noah napa tuduhon hau duhon kadani na daulat ibana jala na korsea di debata molo ta pabandikon di partikiat ta muai jala ikon masyajar rohita tu si Noah. Orang Kristen bukanlah orang yang kebal terhadap masalah air bah kehidupan atau tsunami kehidupan sering datang menerpa hidup kita. Sejak kita menerima Kristus sebagai juru selamat, itu bukan berarti kita menjadi manusia super tanpa masalah. Menyangkali masalah dalam hidup kita justru merupakan masalah. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi banyak masalah? Akankah kita dapat melihat pelangi kasih Tuhan dalam hidup kita yang memberi harapan dan kepastian? Oleh karena itu, mari kita mengambil tindakan. Yang pertama, jalani hidup ini di dalam ketaatan kepada Tuhan. Pada waktu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah bahtera, dia menyikapinya dengan perspektif baru terhadap masalah moral manusia pada saat itu. Hanya Nuh dan keluarga yang dipilih Allah untuk meneruskan kesalehan di tengah-tengah dosa yang merajalela. Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu hal, saya mau memberikan sebuah ilustrasi seperti ikan di laut. Laut airnya asin ya. Tapi jika kita mengambil ikan itu lalu kita memasaknya tanpa dibumbui, maka ikan itu tidaklah asin. Artinya dia masih tetap mempertahankan identitasnya dan juga integritasnya. Demikianlah kita sebagai orang percaya hendaknya tidak serupa dengan dunia ini. Satu hal, kehendak Tuhan adalah
dengan tujuan memusnahkan manusia itu agar lahir manusia-manusia baru yang takut akan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan disikapi Nuh dengan positif. Demikian juga hendaknya kita dapat menyikapi hal-hal positif ketika menghadapi berbagai masalah dan harus berangkat dari apa yang menjadi tujuan hidup kita. Penulis buku The Purpose Driven Life oleh Rick Warren menyadarkan saya dan kita semua betapa pentingnya kita memiliki tujuan hidup seperti yang Tuhan mau. Tujuan itulah yang pada akhirnya menggerakkan seluruh hidup Nuh dan keluarga bergerak taat hingga mencapai tujuan tersebut. Mereka berjalan dengan iman yang semakin besar bersama dengan Tuhan melewati air bah itu. Tuhan mempunyai tujuan hidup bagi setiap orang. Orang yang percaya ada di dalam rencana Tuhan. Sama seperti Nuh, jika kita mau berjalan bersamanya. Ada amin? Amin ya. Walaupun kita menghadapi badai hidup atau air bah atau tsunami kehidupan, memang ketakutan akan muncul saat kita mengkhawatirkan hal-hal di luar kemampuan kita dan kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan jika pasangan kita meninggalkan kita. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Kita tidak bisa mengendalikan inflasi ekonomi di pandemi COVID-19 saat ini. Tapi kita bisa mengendalikan apakah kita akan menyediakan payung sebelum hujan. Kita tidak bisa mengontrol apakah kita akan mengidap penyakit kronis atau COVID-19. Tapi kita bisa mengontrol apa yang kita makan. Kita berolahraga dan disiplin menegakkan prokes. Kita tidak bisa menentukan anak-anak kita akan jadi apa. Tapi kita bisa menentukan bagaimana kita membesarkan mereka serta teladan seperti apa yang akan kita berikan. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain akan memperlakukan kita. Tapi kita bisa mengatur bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ada pepatah mengatakan, do your best, God will do the rest. Lakukan yang terbaik dan biar sisanya jadi urusan Tuhan. Agar kita dapat melihat pelangi di depan mata kita kelak. Yang kedua, yaitu iman percaya. Seberapa dalam seseorang mempercayai Tuhan, sebegitu besar pula ia mengharapkan campur tangan Tuhan. Nuh percaya dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, sekalipun dia harus menerima hinaan dari orang lain. Bisa saja orang lain mengatakan, sudah gila kali itu si Nuh. Untuk apa dia berbuat bahtera sebesar itu? Tetapi mereka berjalan dengan iman yang semakin besar bersama dengan Tuhan melewati air bah itu bersama perahu yang Tuhan suruh untuk dibuatnya. Demikian kita harus percaya bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan dalam hidup kita. Yang menjadi persoalan adalah, maukah kita dibimbing di jalan Tuhan agar kita mendapatkan solusi yang terbaik dalam setiap masalah kita. Ada saja ya anak muda bertanya kepada kita pendeta untuk
didoakan agar cepat dapat jodoh. Apakah dia tidak berdoa, tidak meminta pimpinan Tuhan? Pasti berdoa ya, tetapi harus ada juga usaha. Tak usah jauh-jauh, kalau nanti kita sudah bisa ibadah normal di gereja, ya lirik saja kiri atau kanan. Masa sih nggak dapat atau nggak ketemu? Banyak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang rohani. Banyak yang sudah berhasil, yang bekerja. Jadi harus ada persoalannya kan, maukah kita PDKT, harus ada usaha ya. Ada saja orang tua goyah iman percayanya jika doa-doa sepertinya tidak dijawab Tuhan seperti yang diinginkan. Ada saja suami atau istri tidak percaya lagi kepada pasangannya karena soal keuangan, soal pekerjaan yang sangat sulit di pandemi ini. Ada saja juga hubungan suami istri dalam rumah tangganya, dan banyak sekali persoalan kita, terutama menghadapi sakit penyakit. Semua itu berkenaan dengan iman percaya kita. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan? Sama seperti Nuh percaya kepada Tuhan. Nuh dapat mengandalkan Tuhan dalam perjalanan bahtera itu dan kelangsungan semua makhluk. Yang ketiga adalah berani menghadapi segala kemungkinan. Kita belajar dari Nuh akan keberaniannya menghadapi orang-orang yang tidak satu pandangan kepadanya, yakni apa yang dikatakan Tuhan. Orang-orang pada waktu itu tidak mau bertobat, mereka justru suka melakukan dosa dan kejahatan walaupun sudah ada peringatan. Tetapi Nuh dan keluarga berani berjalan bersama Tuhan dan tidak ada kata ragu-ragu. Berani ambil keputusan untuk siap membuat bahtera, siap untuk berangkat, siap untuk hidup di atas air berbulan-bulan lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam hidup manusia ada saat-saat di mana air bah lokal atau tsunami datang dan menggulung hidup kita menjadi ruwet, menjadi berantakan. Tsunami dan badai diartikan sebagai masalah di tengah-tengah kehidupan kita, sebagai kesulitan hidup yang membuat kita merasa sangat tertekan dan takut. Air bah dan tsunami atau badai hidup bisa datang dan menghanyutkan, menghapuskan identitas dan integritas iman kita dalam bentuk dunia isu informatika, internet, dan juga media sosial yang tidak mendidik orang muda dan anak-anak, atau juga game online yang sangat merusak akhlak dan mental anak-anak kita. Hilangnya kesabaran dan ketabahan menghadapi penyakit yang berat, kebangkrutan, kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga. Hilangnya rasa percaya diri menghadapi masalah pekerjaan maupun masalah di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Dalam menanggapi kondisi seperti ini, sebagian orang menjadi putus asa dan mengambil jalan pintas. Tetapi sebagian lagi tetap memandang Tuhan dan menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan. Kita tidak bisa menghindar dari air bah ataupun tsunami kehidupan. Tapi kita bisa memilih untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Ada ungkapan mengatakan, betapapun gelap hari-hari dan betapapun sukarnya jalan yang kita lalui, tetapi bersama dengan Tuhan selalu ada pelangi
menanti di depan. Walaupun dirundung ketidakpastian, ingatlah pelangi adalah tanda pengharapan dan kasih Allah, kuasa Allah, bahwa masa depanmu ada di tangan Tuhan. Ingatlah bahwa pelangi itu adalah tanda kasih perjanjian Allah dengan manusia dan bumi ini. Sama seperti salib adalah tanda kasih Allah, yakni Yesus Kristus sebagai pelangi keselamatan untuk kita. Dan Tuhan Yesus berjanji akan datang untuk kedua kalinya. Maranatha. Ayo, warnailah hidupmu seindah pelangi. Amin. Doa saya untuk kita sekalian, Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, ditambahkan rezeki untuk kita, dan juga kebahagiaan di dalam rumah tangga, dan apa yang menjadi harapan kita akan terwujud dan indah seperti pelangi kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu.